Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah yang luar biasa untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi gilirannya kita melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana mensucikan najis, maka kita sekarang bagaimana mensucikan hadas. Sudah Pak Sirot sampaikan pada pertemuan sebelumnya dulu bahwa hadas itu ada yang namanya hadas kecil dan ada yang namanya hadas besar. Untuk hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan wudhu. Nah, coba kita praktek wudhu. Pak Sirot tadi membaca Fatihah dan sebagainya, kita tahu ini adalah tempat wudhu. Tempat wudhu ini kita masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Fatihah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini hanya untuk wudhu. Tetapi kalau anak-anakku semuanya wudhu di kamar mandi, maka tidak boleh membaca Fatihah. Bahkan niat wudhu pun tidak boleh dilafadzkan di situ. Karena apa? Karena ada lillahi ta'ala. Membaca kalimat Allah di dalam kamar mandi tidak boleh. Dan ini bukan kamar mandi, hanya sekedar tempat wudhu. Coba perhatikan anak-anak. Ya, kita praktek wudhu secara sepintas. Yang pertama, ya seperti biasa, kita pastikan bahwa baju kita yang harus terbasuh itu kita singkap, kemudian biar tidak basah, ya. Nah, kita buka kerannya, tidak terlalu terlalu besar, cukup kecil gitu untuk menghemat air. Kemudian kita cuci tangan, ya. Nah, kalau mau melafadzkan niat wudhu saat cuci tangan bisa dengan melafadzkan wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian ambil air untuk kumur-kumur. Ya. Lah, kumur-kumur ini anak-anak, kumur-kumur ini biasa digandengkan dengan istinsyak, yaitu kumur-kumur untuk mulut, kemudian istinsyak untuk hidung. Artinya apa? Kita ambil air. Nah, bagian yang pangkal telapak tangan itu untuk mulut. Terus kemudian bagian yang sebelah sini itu untuk hidung. Sekaligus langsung di mulut mengambil air yang ada di tangan ini untuk kumur-kumur, kemudian hidung itu dihisap pakai hidung. Nah, ini kalau situasi puasa seperti ini untuk zuhur dan asar hendaknya tidak dilakukan karena itu hukumnya makruh. Jadi langsung kumur-kumur dan istinsyak. Nah, seperti itu. Terus kemudian membasuh muka. Nah, saat membasuh muka, hati kita niat dalam hati bahwasanya kita wudhu lillahi ta'ala. Ingat, batasan muka itu dari ujung rambut, tumbuhnya rambut dari atas dahi sampai dagu. Terus kemudian dari sini anak daun telinga ini kanan sampai daun telinga kiri ini kemudian ditarik garis, maka semuanya masuk muka, termasuk ini godek kalau biasanya Pak Sirot bilang, ya, maka semuanya masuk. Nah, usahakan ini bagian
ibu jari ini bisa untuk diratakan bagian dagunya. Nah, seperti itu agar semuanya tersapu bagian muka. Setelah itu bagian tangan sampai siku, dan ini harus basah. Nah, bisa seperti ini. Nah, jadi ketika kita masukkan atau membasuh tangan kanan, maka tangan kirinya bisa dijalankan seperti ini, gitu ya. Kalau tangan kiri maka bisa dijalankan seperti ini. Nah, untuk memastikan semuanya kena terbasuh. Kemudian bagian kepala. Bagian kepala itu ingat, kepala itu bukan dibasuh, tetapi diusap. Kalau kita bagian tangan, airnya mengalir. Nah, ini membasuh. Jadi airnya ada aliran air, itu membasuh. Tetapi kalau kepala itu tidak boleh ada aliran air, karena namanya maskur roksi atau mengusap kepala. Maka ambil air di sini, terus kemudian kita lepas. Nah, bagian yang telapak tangan ini kan masih basah. Ini kan masih basah. Lah, basahnya ini kemudian diusapkan ke kepala. Begitu. Karena maskur roksi, beda antara membasuh dengan mengusap. Kemudian bagian telinga. Memang ada yang mengatakan kepala, kemudian lanjut telinga, ada juga mengambil air yang baru kemudian diusapkan ke telinga. Terus kemudian kaki. Nah, kaki yang wajib sampai mata kaki seperti ini, ya. Disunahkan untuk bisa menyela-nyela jari kaki dengan jari tangan, ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu selesai dan semuanya dilakukan dengan urut dan diakhiri dengan doa setelah wudhu. Barangkali itu yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.